Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa dari saudara-saudaraku yang Islam, diucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun berapa ini? 2020 ya, gitu. Hari yang keberapa ini? Sekitaran sudah semingguan lah, hampir. Kira-kira begitu, hampir semingguan kita berpuasa. Dan untuk teman-teman yang lain yang di luar Islam, selamat menyaksikan kajian-kajian ini, karena kajian ini bersifat terbuka, siapapun boleh saja untuk mengikutinya, gitu. Ini video yang kelima tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Ini video kelima, jadi sudah 4 berlalu, ini video kelima. Dan kita akan menjelaskan tentang diksi angkat. Nih, kita akan mengkaji tentang diksi angkat. Sesuatu yang dikatakan turun berarti dia ada di atas, berarti dia pernah naik, pernah diangkat, terangkat, begitu. Pemahaman Kristen itu begini, aku ulangi lagi seperti video yang kemarin. Yesus disalib, setelah itu oleh Yusuf Arimatea diminta oleh otoritas Romawi, dimakamkan, bangkit 40 hari bersama para murid, kemudian naik ke langit, naik ke surga. Kalau Kristen itu naik ke surga, gitu. Jadi gini, katakanlah ini Yesus, gitu ya. Ini orang-orang para muridnya, dia naik ke langit, ke langit, ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ini naik, ini dari sini naik ke sini. Jadi kekristenan memahami kata terangkat, angkat itu secara fisik. Jadi fisiknya naik, gitu. Nah, sekarang bagaimana Islam? Kalau kita lihat teman-teman Islam yang percaya ini dongeng, sekali lagi aku tegankan ini dongeng. Apa itu dongeng? Kenapa disebut dongeng? Di video lalu sudah aku jelaskan, ya. Juga tidak jauh beda sih. Mereka memahaminya itu secara fisik, gitu loh. Secara fisik, bukan metafisik, gitu ya. Terangkat. Jadi perdebatan ulama dulu itu perdebatannya itu tidak ada perdebatan itu terangkatnya itu dalam apa ya? Dalam pemahaman fisik atau metafisik, tidak ada perdebatan. Mereka sama-sama mengatakan mayoritas yang mainstream Yesus itu terangkat, gitu loh. Nanti baru perdebatannya jasadnya saja apa ruhnya saja, gitu. Yang namanya terangkat tuh mesti ada perubahan posisi ya, perubahan posisi, gitu. Seperti kita tahu bahwa kita sudah belajar tentang di video keberapa yang lalu itu tentang Nahu Sorob, sejarahnya bahwa ada Nahu, ada Sorob, ada Balago. Balago itu sastra, gitu loh. Ketika kita memasuki bahasa-bahasa sastra di dalam Al-Quran, itu apakah bisa kalau kita pahami secara tekstual atau harus kita pahami secara kontekstual? Itu kan menarik juga untuk kita diskusikan, begitu. Ya itulah keindahan-keindahan sastra di dalam Al-Quran. Aku kasih contoh begini. Tukang batu itu, ya. Ini udah ya, aku hapus ya. Tukang batu itu mengangkat tukang batu itu mengangkat bata. Misalkan ada kuli bangunan tuh ya, kita melihat tukang batu itu, maka kita katakan tukang batu itu mengangkat bata.
Terus ada lagi begini, mengangkat. Angkat. Sejak dia menjadi pelatihnya, dia berhasil mengangkat kesebelasan itu ke level papan atas. Sama mengangkat, sama-sama menggunakan kata mengangkat. Papan atas itu biasanya klasemen ya disebut. Klasemennya yang terangkat, batanya yang terangkat. Apakah makna mengangkat di sini sama dengan di sini? Itu contoh sederhana dulu untuk dipahami dulu. Tentunya tidak. Karena di sini yang diangkat tuh fisik. Batu batanya misalkan dari sebelah kanan dia ditumpuk di sebelah kiri. Tapi kalau di sini kesebelasannya tetap di situ-situ aja karena yang diangkat tuh metafisik. Jadi ini metafisik ya. Ini fisik. Dia sama-sama aja menggunakan kata diksi angkat dan ini juga angkat. Inilah yang namanya teori kalimat gitu loh. Kita harus melihat narasi-narasinya baru kita menentukan pemahaman diksinya itu metafora, tekstual atau kontekstual gitu. Padahal secara tekstual sama dia mengangkat gitu. Dan ternyata beda kan. Di sini batu bata ini yang diangkat itu fisiknya, sedangkan ini pelatih ini yang mengangkat klasemen sebuah kesebelasan itu metafisiknya, bukan fisiknya. Kesebelasannya tetap di situ-situ aja. Karena dia menang terus sehingga klasemennya naik ke papan atas dia. Oke. Itu pengantar dasar bagaimana kita memahami kata angkat. Oke, aku hapus. Oke. Kita akan mengkaji ayat ini. Quran ya, surat An-Nisa itu surat berapa? 4 ayat 156 ya, 157, 158. Yang 159 itu nanti ketika kita membahas tentang Kanjeng Nabi Isa itu sudah wafat atau belum gitu. Jadi supaya aku nggak mengulang, nanti yang 159 itu nanti di topik ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah wafat atau belum. Nah, sekarang kita fokus kata angkat saja gitu loh. Karena kalau dia turun berarti dia kan harus di atas. Di atas itu kan berarti diangkat gitu loh. Apakah begitu pemahaman yang dimaksud Al-Quran dengan diksi angkat? Itu yang kita kaji sekarang. Ini pun sebetulnya fokusnya di 157, di 158. Kalau di 156 ini hanya untuk memahami siapa yang sebetulnya menjadi pembicaraan, gitu ya. Oke. Sekarang aku jelaskan dulu tentang salib, gitu ya, supaya kita sama-sama tahu sejarahnya. Tentang salib, bagaimana sebetulnya salib itu. Jadi salib ya, salib itu hukuman salib gitu ya. Ini sebetulnya bukan asli Roma, bukan ya. Roma ini diperoleh dari bangsa Kartago ya. Ini nanti 4 Masehi ini karena hukuman ini sangat kejam ya. Sangat kejam ini oleh Konstantin dianukan oleh Konstantin. Ini ditiadakan, dihapus. Ya. Ini dijelaskan oleh seorang pakar Emmanuel Gualdi. Namanya sulit sekali.
Aku Emmanuel Gualdi. Emmanuel, Emuna, ini berasal dari kata Emuna ini kalau Emmanuel ini. Sorry. Tulisanku jelek, Gualdi. Ya, gini namanya ya. Dia di antropolog di Universitas Ferrara ya. Ini dia menjelaskannya. Jadi ini seorang antropolog. Ini. Dari informasi yang kita peroleh dari Emmanuel Gualdi ini ya, bahwa sebetulnya salib ini itu kepilikan budaya bangsa Kartago ini, lalu diambil oleh Roma ya. Nanti tahun 4 Masehi oleh Konstantin itu dihapus karena apa? Memang ini penghukuman yang sangat kejam gitu. Ini sejarah salib gitu. Dan salib ya, udah ya, salib sebentar. Salib itu begini. Aku pakai kacamata dulu ya. Itu biasanya untuk menghukum itu, aku hapus ini ya. Ini sudah kan? Ya, oke. Salib itu pertama ini pelaku tindak kriminal. Jadi bajingan-bajingan itu disalib. Kriminal ya. Dan 2, dia untuk tontonan publik. Jadi di tontonan publik gitu. Ya. Ketiga, salib itu tidak hanya membunuh jiwa. Tidak hanya jiwa yang dia bunuh, tapi keempat, salib itu membunuh karakter juga. Atau nama baik. Ini salib. Ya, dia pelaku tindak kriminal ya, untuk ditonton publik. Dia tidak membunuh jiwa, juga membunuh karakter atau nama baik ini. Jadi untuk tontonan begitu. Makanya ketika Yesus disalib itu di sebelah kanan kirinya itu ada 2 yang tersalib lain itu penjahat-penjahat kriminal gitu. Jadi 3 orang yang tersalib. Yesus di tengah, di kanan dan di kiri itu penjahat-penjahat kriminal gitu. Ya. Jadi seseorang yang disalib itu tindak kriminal ya. Yang penjahat-penjahat itu ya, dan itu ditonton publik, membunuh jiwa, membunuh karakter nama baik. Jadi intinya dari penyalipan itu, intinya dari penyalipan itu seseorang itu akan dihabisi manusianya, bikin mati, dihabisi nama baiknya. Tuh. Intinya di sini salib itu. Dihabisi orang itu. Dia menjadi terhina, ya, mati, nama baiknya juga menjadi hancur gitu. Karena apa? Ini biasanya diperlakukan untuk tindak kriminal gitu. Oke. Berikutnya, biasanya berdasarkan pengalaman yang ada, salib itu memang menyiksa orang karena dia mati berjam-jam gitu. Kok berjam-jam? Berhari-hari dia baru mati. Jadi tangan ya, tangan, kaki ini dipaku gitu. Dipaku. Kalau kita lihat dari Kristen-Kristen umum itu begini. Dipaku, kakinya juga dipaku. Tapi kalau teman-teman saksi Yehova tidak mau begini dia. Lihat ya gambar saya begini. Ini jadi satu nih tepat. Mana yang benar, posisi begini atau begini, itu nanti kita bicarakan di topik lain. Artinya dari segi penggambaran bagaimana Yesus tersalib aja sudah bermasalah. Ada yang begini, ada yang begini. Nggak mungkin dua-duanya benar. Itu memang Yesus itu menjadi sesuatu yang selalu menjadi pembicaraan karena apa ya? Banyak kontroversi di dalamnya. Gitu. Itu nanti kita bicarakan. Nah, biasanya dia mati berhari-hari. Makanya ketika
dalam berapa jam aja Yesus sudah mati, itu kan patut dipertanyakan gitu. Tapi itu nantilah kita diskusikan. Intinya salib seperti itu. Oke. Sekarang kita lari ke Al-Quran. Nggak bisa minum ini karena puasa kita ya. Jadi pelan-pelan aja biar nggak haus. Bagaimana sih sebetulnya kata itu harus dipahami ya. Sekarang kita ke, kamu Al-Qurannya dibuka juga ya sama-sama supaya kamu juga bisa cek, siapa tahu aku salah kutip gitu ya. Di Quran pertama ini, Quran surat An-Nisa 4 ayat 156 ya. Ini pertama. Apa katanya? Begini. Dan kami hukum juga ya, karena kekafiran mereka ya terhadap Isa. Itu kami hukum juga itu dalam tanda kurung ya. Terhadap Isa itu juga dalam tanda kurung. Tapi mengapa ke arahnya ke Isa itu karena ujungnya begini. Dan tuduhan mereka yang sangat kecil terhadap Maryam. Nah itu. Jadi yang dibicarakan ini adalah putranya ibunda Maryam, yaitu Kanjeng Nabi Isa. Gitu. Oke. Jadi pembicaraannya di sini adalah di sini Kanjeng Nabi Isa. Gini, guru aku diajarin nama guru. Cek. Karena kan itu Ain, Isa gitu. Bukan I gitu aja. Tapi itu juga pendekatan, kalau mau bener ya ke Arabiunya. Oke, sekarang 156 ya. Kita ke 157. Teman Al-Qur'annya dibuka loh ya. Ini supaya enak. Ngeceknya enak. Siapa tahu aku keliru kutip. 157 begini. Dan kami hukum juga ya. Kami hukum juga, ini kami hukum juganya itu juga dalam tanda kurung. Karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ya, itu yang dimaksud dengan suibalahum kan. Jadi kalau ada suibalahum itu artinya kalau dihukum itu subhat jadinya. Kalau halal itu jelas, haram itu jelas, yang remang-remang itu subhat. Kalau di sini dia menjadi suibalahum, ternyata diserupakan, dimiripkan gitulah kira-kira terjemahannya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa, maksudnya tentang pembunuhan, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Siapa yang dimaksud mereka itu yang tidak yakin? Seperti yang aku pernah sampaikan dulu, itu adalah Yahudi, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi yang menggunakan di tulisan Facebookku aku kasih dulu pinjam tangan dia. Jadi istilah pinjam tangan sudah ada sejak dulu, pinjam tangan terhadap otoritas Romawi sebagai penguasa negara yang menjajah Israel saat itu, gitu loh. Jadi Yahudi pinjam tangan Romawi untuk mengeksekusi Kanjeng Nabi Isa, begitu ya. Jadi sebetulnya polemik tentang siapa yang tersalib itu sebetulnya, aku ulangi lagi, diametral. Itu terjadi secara bilateral antara Yahudi dan Islam. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Aku ulangi lagi, aku sudah sebutkan supaya kalian lebih jelas lagi. Nggak ada hubungan sedikit pun terhadap Kristen tentang polemik ini, An-Nisa 157 ini.
bahwa yang disalib itu bukan Kanjeng Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan, itu enggak ada. Tapi akhirnya kemudian yang kebakaran jenggot orang-orang Kristen. Karena apa? Karena dogma yang dibangun oleh Paulus. Apa soteriologi salib? Konsep keselamatan, penebusan dosa. Gitu. Karena kalau kamu tidak tersalib, maka sia-sialah kepercayaanmu. Gitu. Dan sia-sialah imanmu. Masalahnya di sana. Tapi jadi supaya kalian tahu, kalau kita lihat ini, kita baca ini secara keseluruhan, ini sebetulnya bilateral aja, Yahudi sama Islam aja yang berpolemik. Ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba Kristen kebakaran jenggot ikut. Ya karena dogma si Paulus itu, gitu ya. Jadi aku mengatakan Paulus, aku berasa objektif gitu ya. Kalau Paulus benar ya aku benar. Kalau aku bilang Paulus salah ya aku bilang salah. Nanti kita bikin lagi kajiannya apakah soteriologi salib Paulus itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, tentang dosa waris itu. Ketika Paulus bertauhid dan dia mempertahankan tauhidnya, aku bilang dia benar. Makanya aku bikin kemarin video aku membela Paulus. Dalam konteks itu dia benar gitu loh. Oke. Jadi ayat 157 ini aku jelaskan lagi. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Ayat ini sekaligus membantah sebuah pemikiran yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu tersalib tetapi tidak terbunuh. Begitu. Ada yang berpendapat begitu, bahwa Kanjeng Nabi Isa itu mengalami proses salib, cuman dia tidak terbunuh di proses salib itu. Dan itu ternyata dibantah oleh Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan ada dua momen ya, ini ya. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, gitu loh. Membunuhnya pun tidak, menyalibnya pun tidak. Jadi kalau ada pemahaman bahwa Kanjeng Nabi Isa tersalib tapi tidak terbunuh, itu terbantahkan oleh surat An-Nisa 157 ini. Gitu. Oke. Dan kembali sebuah pernyataan dari aku sangat berkenan kalau ada teman-teman Kristen yang membuat kajian ini, gitu loh. Karena ini tidak bisa ditemukan antara Islam Kristen. Bagaimana ditemukan? Al-Quran bilang tidak tersalib. Injil bilang tersalib. Yosefus ahli sejarah bilang tersalib. Bagaimana mempertemukan ini gitu? Monggo silakan bisa kita bicarakan. Dan pernyataan Injil mengatakan Yesus tersalib. Pernyataan Yosefus dalam catatan sejarah mengatakan bahwa Yesus tersalib itu semakin membuktikan kebenaran Al-Quran gitu. Tapi bagaimana cara membuktikannya itu bisa kita bedah bareng. Monggo silakan kita diskusi terbuka, kita bicarakan baik-baik gitu loh. Karena ada seorang dokter yang membicarakan ini, dia tidak mau mempertemukannya. Dia hanya mengatakan itu sebuah bahasa sastra, ya sudah begitu biarlah. Yang satu bilang tersalib, satu bilang tidak tersalib. Kalau aku nggak, harus ditempukkan ini yang benar gimana. Gitu loh. Oke ya. Sekarang ini Quran surat An-Nisa, 158 ya. Ini tadi diserupakan suibalahum ya, tidak disalib, tidak dibunuh. Ya. Sekarang di 158 begini. Tetapi Allah telah mengangkat. Nah, di sini kita ketemu diksi mengangkat. Mengangkat Isa ke hadiratnya. Mengangkat ini diambil dari kata rofa'ahu lohu ya. Dari kata rofa'ahu lohu ya. Jadi dari kata rofa'ah, mengangkat. Terus berarti kita akan menemukan kata-kata seperti ini nanti. Rofa'ah ya. Terus yarfa'u ya, terus narfa'u ya. Ini dia Gusti Allah, dia telah mengangkat ya. Dia sedang mengangkat. Ini keterangan waktu aja yang mengaruhi mengangkat. Ya. Terus narfa'u, kami telah mengangkat.
kembali ke Allah juga ini. Kami telah mengangkat. Nah ini. Nanti kita akan ketemu varian-varian kata rofa'ah yang itu bisa kita terjemahkan. Jadi rofa'ah ini yang disebut dengan angkat ini ya di 158 ini. 157 sudah, 156, 158. Ya. Nanti variannya itu yarfa'u, narfa'u ini. Apa artinya di situ gitu. Sekarang kita meneliti Quran bil Quran untuk memahami kata angkat ini apa sih? Apakah dia diangkat secara fisik atau metafisik gitu loh. Apakah benar dia diangkat? Jadi gini, sebelum Kanjeng Nabi Isa mau mengalami proses salib, tapi bukan Kanjeng Nabi Isa yang disalib, bukan Kanjeng Nabi Isa yang dibunuh, tapi benar-benar diangkat ke langit gitu. Jadi seperti pemahaman Kristen, secara fisik terangkat. Apa benar begitu? Ya. Sekarang kita cari pembandingnya. Oke, aku hapus ya. Ini. Pembandingnya dengan kita mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung diksi angkat tadi itu. Nih, kita cari pembandingnya. Aku koleksikan untuk kamu beberapa ayat sebagai pembanding. Pembanding. Ini ayatnya ada yang panjang, jadi aku singkat-singkat aja ya. Pembanding. Pembanding. Ayat pembanding. Ayat-ayat pembanding. Ini ya. Pertama, Quran surat Al-Baqarah. Surat 2, nomor suratnya 253. 253. Nih, mencatat ya. Di Al-Qur'an kamu buka 253. Aku bacakan begini. Ini panjang sekali ayatnya ya. 253 supaya waktu kita tidak terlalu panjang gitu. Aku bacakan ke intinya aja. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Ditinggikannya itu pakai kata rofa'ah di sini. Ya. Ini rofa'ah. Rofa'ah. Rofa'ah ya. Jadi apa yang ditinggikan? Derajatnya. Sama dengan di sini kan? Rofa'ah juga. Di 158 nih. Oke, sekarang kita bergerak ke Quran surat binatang ternak. Al-An'am. Ya, surat 6 165. Ya, aku baca. Dan dialah, kamu, Quranmu buka, supaya kamu juga bisa bantu aku kalau ada yang salah kutip. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat dalam kurung derajat sebagian kamu di atas yang lain. Ini juga sama, ya, rofa'ah. Ini mengangkat derajat semua, derajat. Ini mengangkat semua ini. Oke. Sekarang aku pilihkan lagi Quran surat Az-Zukhruf. Surat 43, nomor suratnya 32. Ya, kita baca. Kita baca. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat. Kita lihat Arabiunnya, rofa'na. Ini dia. Rofa'na.
Derajat juga ini, meninggikan derajat, mengangkat, meninggikan. Ya. Dan kemudian surat Insyiriah. Quran surat Insyiriah. Ya. Insyiriah Quran surat nomor 94 ayatnya ayat 4. Oke, ayat 4 apa katanya? Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ya. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Pakai apa? Rofa'na juga. Ini garis ini rofa'na juga. Kami tinggikan sebutan namamu. Ya. Oke. Tambah lagi Quran surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah. Surat 58 ya. Ayatnya 11. Waduh, ini nggak cukup nih sepertinya. 58 ayat 11 ya. Begini. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Sudah. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Angkat, pakai apa dia? Pakai narfa'u. Masih satu varian dari angkat ini. Ini narfa'u. Tergantung diksinya mau kemana. Ini derajat juga. Oke. Ada lagi. Jadi Mujadilah. Dan terakhir surat Yusuf. Surat ke-12 ya. Quran surat Yusuf. Betul? Oh ya, 12 ayatnya 76. 76. Duh, kotor juga ini. Oke. Apa katanya? Surat Yusuf. Sorry. Surat Yusuf itu berbunyi begini. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Ini tadi yang narfa'u tadi. Ini yang narfa'u tadi, Yusuf ya. Ini yang narfa'u, pakai narfa'u dia. Ini derajat. Sementara yang Mujadilah itu begini. Yang Mujadilah itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Mengangkat ini pakai yarfa. Ini pakai mana tadi? Ini pakai yarfa. Derajat. Nah, inilah varian-varian dari rafa'ah tadi ya. Ini varian-variannya itu. Dari ayat-ayat ini ya, dengan segala variannya, ini semua tidak mengatakan fisik. Tapi ini mengatakan yang diangkat itu apa? Metafisiknya. Dia mengangkat metafisiknya, tidak berbicara fisik. Nih. Jadi pada ayat 158 itu yang diangkat itu metafisiknya, derajatnya Yesus, derajatnya Kanjeng Nabi Isa kalau kita. Seperti aku bilang tadi, bahwa salib itu sebuah penghinaan. Ketika orang disalib, dia akan direndahkan sampai ke titik nol, dan Allah tidak mau, Allah angkat itu. Gitu loh. Jadi bukan Yesusnya yang diangkat, tapi derajatnya, nama baiknya, eksistensinya, harga dirinya, itu yang diangkat, dimuliakan oleh Allah. Begitu Yahudi yang pinjam tangan Romawi itu akan menjatuhkan dia
ke derajat ke titik nol yang paling rendah, disamakan dengan pelaku-pelaku tindak kriminal. Aku sudah jelaskan tadi tentang bagaimana hukuman salib itu, ya, yang tidak hanya menghancurkan jiwa tapi menghancurkan juga karakter, nama baik. Itu Allah tidak mau. Maka Allah angkat gitu loh. Ya. Jadi bukannya mau disalib terus diserupakan, terus bukan Yesus yang tersalib, Yesusnya, Kanjeng Nabi-nya diangkat ke langit, bergerak gini, bukan begitu. Paham kalian? Jadi dengan ayat bil ayat ini, kamu catat ini ya. Semua ini mengatakan itu metafisik, tidak bisa dipahami secara fisik. Inilah yang disebut balago, sastra. Bahasa sastra. Jadi lihat kontekstualnya, lihat alur kalimatnya. Ini varian-varian rafa'a itu ayatnya seperti nanti kalian bisa cari lagi gitu loh. Jadi tidak harus kalau ada kata kita ketemu kata mengangkat itu terus seperti ini, benda ini saya angkat dari saya angkat. Kacamata saya angkat. Saya angkat. Ini saya angkat, saya masukkan sini. Tidak harus begitu. Lihat bagaimana konteksnya. Ya. Awalnya kita masuk ke tekstual, baru dibawa ke kontekstual, lihat alur kalimatnya seperti apa. Maka nanti teori kalimat akan membantu kita. Gitu loh. Jadi, aku jelaskan lagi bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi. Karena dia secara fisik memang tidak naik. Tidak diangkat nanti ke langit. Memang ada kehidupan di langit. Gitu loh. Ya. Jadi yang dimaksud kata mengangkat itu mengangkat adalah mengangkat metafisiknya, bukan fisiknya. Mengangkat harga dirinya yang mau dijatuhkan. Allah tidak mau itu. Allah bela. Inilah pembelaan Al-Quran terhadap Kanjeng Nabi Isa. Al-Quran memuliakan Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Ini juga orang Kristen harus tahu. Begini cara Al-Quran, cara Islam memuliakan Kanjeng Nabi Isa. Bukan mati konyol, babak belur begitu. Gitu loh. Oke? Jadi kesimpulannya ya, dari keterangan di atas jelaslah diksi angkat beserta variansnya itu tidak dalam makna fisik, melainkan ada dalam makna metafisik, yaitu derajat yang mengarah kepada harga diri, nama baik, moralitas Kanjeng Nabi Isa yang diangkat oleh Allah. Karena dia kekasih Allah, masa dibiarkan mati konyol? Oke, itu tapi sebelumnya aku akan berikan catatan ini. Kalau kamu baca di Android itu ya, di surat Al-Maidah ayat ke-117, ini aku hapus ya. Hapus. Ini catatan aja ini. Catatan untuk kalian, catatan ya. Di surat Quran surat Al-Maidah surat berapa ini? 5 ya. Surat 5 nomor 117. Ini terjadi kejahatan akademik di sini. Karena dia menerjemahkan Al-Quran itu secara eisegese. Jadi Al-Quran itu dia perkosa untuk tunduk seperti apa yang dia mau. Itu tidak boleh. Ketika kita menerjemahkan, kita harus tunduk terhadap teks, bukan teks yang kita tundukkan, tapi kita tunduk terhadap teks gitu. Kalau kamu buka di Androidmu, di Al-Quran di Androidmu itu dia begini bunyinya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, nah ini, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. Ini aneh. Aku pertama kaget, kok ada. Engkau mengangkatku ke langit. Nanti akan kita bahas apakah ada kehidupan manusia di langit itu. Nanti kita bahas di situ. Ketika kita membahas apakah Kanjeng Nabi Isa masih hidup atau sudah wafat itu ya. Ini, maka setelah engkau mengangkatku ke langit, ini si penerjemah, ini ketika dia mau menerjemahkan, otaknya sudah terkontaminasi dongeng Kanjeng Nabi Isa di langit. Gitu loh. Maka ketika dia menerjemahkan, ya, apa yang dalam otaknya itu mengotori terjemahan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bilang begitu. Al-Quran mengatakan apa? Falama tawafatain. Ya. Makanya kalau ada yang aneh, Anda silakan saja baca terjemahan-terjemahan. Kalau Anda kurang begitu punya waktu supaya cepat, baca terjemahan Al-Quran. Tapi ketika ada yang menurut Anda ini tidak beres, kembalikan ke teks
originalnya, teks Al-Qur'annya, dan nanti tanyakan kepada yang lebih pintar, lebih mengerti, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita ini gimana dulu permasalahannya. Begitu caranya belajar ya. Jadi jangan memberikan cek kosong kepada penerjemah gitu loh. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Dia punya teks original, dia punya terjemahan. Terjemahan itu bisa salah. Seperti ini kejahatan akademik ini. Karena teks Al-Qur'annya fa lama tawafaitani. Itu loh, tidak ada sama, tidak ada rafa'a. Bagaimana dia bisa menerjemahkan? Maka setelah engkau mengangkatku ke langit. Nah, ini sudah diintervensi gitu loh. Lihat di Androidmu gitu kan, nanti keluar begitu. Quran surat Al-Maidah 517. Maka terjemahan yang benar itu adalah begini. Aku langsung ke intinya. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, gitu loh. Bukan maka setelah engkau mengangkatku ke langit. Bukan, ini kan sudah menyimpang. Ini tekstualnya jelas kok. Fa lama tawafaitani. Jelas kok. Mana ada yang bisa diterjemahkan mengangkat aku ke langit. Jadi tidak benar. Jadi kata-kata mengangkat ya dalam surat An-Nisa 158 itu adalah mengangkat secara metafisik, moral, nama baik, derajat, harga diri. Kanjeng Nabi Isa diangkat oleh Allah. Allah tidak mau Yahudi Tengik itu merendahkannya sampai ke titik nol. Itu penjelasan dari aku dan semoga bermanfaat. Nanti video berikutnya ini video kelima. Nanti video keenam kita bicarakan apakah Kanjeng Nabi Isa itu masih hidup atau sudah wafat. Nanti video ketujuh baru kita berbicara tentang hadis. Tentang bagaimana sih kita harus mensikapi hadis-hadis tentang Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Karena itu sohi itu gitu loh. Oke, itu aja penjelasannya. Sekali lagi untuk teman-temanku yang Islam, selamat berpuasa dan semoga puasa kita diterima oleh Gusti Allah Gong sebagai amal soleh, gitu ya, bekal kita nanti menghadapnya. Dan untuk teman-teman Ghoiru Islam di luar Islam, terima kasih telah menyaksikan video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.